Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Thorik Al-Ghifari dengan NIM 22231064 dari Pendidikan IPA B, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri Lactobacillus acidophilus dengan mata kuliah Dasar-dasar Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri Lactobacillus acidophilus. Acidophilus adalah bakteri yang secara alami ditemukan di tubuh Anda, mulut, lambung, usus, paru-paru, vagina, dan saluran kemih. Mengandung acidophilus. Tubuh Anda menggunakan acidophilus untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi. Struktur morfologinya merupakan BAL obligat homoheterotatif yang tumbuh pada kondisi anaerobik dan sebagian lagi bersifat heterofermenter fakultatif. Terdapat berbagai teknik untuk mengkarakterisasi strain baru yang dapat diandalkan, termasuk asam organik, hidrogen peroksida, asadeteli, amonia, bakteriosid. Banyak strain dari genus ini yang secara umum diterima sebagai probiotik bagi manusia. Bakteri Lactobacillus acidophilus bersifat gram-positif, basil non-motil dan non-spora, mampu bertahan pada pH asam di bawah pH 4. Pada sistem pencernaan berfungsi merangsang kekebalan tubuh yang ditandai dengan peningkatan nilai titer antibodi, indeks fagositik, dan jumlah leukosit, limfosit, neutrofil. Namun, acidophilus juga dapat bersifat negatif, yaitu penyebab karies, namun asidogenik dan asidurik hidup pada suasana asam, sehingga struktur gigi menjadi rusak akibat fermentasi bakteri. Selanjutnya, Acidophilus merupakan kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, famili Lactobacilliaceae, marganya Lactobacillus, spesiesnya Acidophilus, dan nama binomialnya Lactobacillus acidophilus. Ciri-cirinya yang pertama yaitu membentuk batang dan dapat menghasilkan senyawa bakteri, yaitu bakterisoid. Yang kedua, merupakan bakteri gram-positif. Yang ketiga, tidak bermotil dan tidak membentuk spora. Yang keempat, Acidophilus tumbuh optimal dari 37 hingga 42 derajat Celcius dan dapat berkembang pada suhu tertinggi 45 derajat Celcius. Yang kelima, menghasilkan produk utama asam laktat dan fermentasi karbohidrat. Habitatnya, isolat Lactobacillus acidophilus juga merupakan bagian dari mikrobiota alami manusia dan banyak ditemukan di usus manusia, hewan, dan saluran pencernaan, rongga mulut, vagina, dan berbagai makanan fermentasi. Bakteri ini juga dapat melekat pada sel-sel epitel dan saluran pencernaan, ditemukan dalam usus orang dewasa, dan asal mulanya diisolasi pada feses bayi sehat yang berusia 1-2 bulan, dan juga terdapat pada air susu ibu. Selanjutnya, manfaat Acidophilus. Yang pertama, bagi diare, untuk membantu mengurangi risiko diare akibat penggunaan antibiotik. Ini juga dapat membantu mengatasi diare yang disebabkan oleh infeksi. Yang kedua yaitu infeksi jamur. Acidophilus juga mengobati dan juga mencegah infeksi jamur vagina. Ini juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur di mulut Anda, anti diare, dan juga meningkatkan sistem imun. Lactobacillus acidophilus adalah probiotik atau bakteri baik yang secara alami ada di tubuh manusia, terutama di usus. Bakteri ini juga terdapat
pada banyak makanan fermentasi sebagai miso, kefir, tempe, kombucha, dan keju cottage. Lactobacillus acidophilus mampu menciptakan lingkungan yang asam yang tidak disukai kuman, sehingga tubuh terlindungi dari kuman dan penyakit. Konsumsi Acidophilus dan probiotik lainnya dapat mengurangi gejala IBS, intoleransi laktosa, hingga risiko depresi. Acidophilus juga sering ditambahkan ke dalam suplementasi. Ikut dosis aturan minumnya untuk meningkatkan risiko efek samping suplemen Acidophilus. Dampak Lactobacillus acidophilus memiliki sifat andurik, bisa hidup di mana saja, termasuk dalam plak. Anak usia 3-12 tahun merupakan kelompok yang rentan mengalami gigi berlubang akibat bakteri tersebut. Infeksi serius, bakteriemia, penderita kelainan sistem imun. Mekanisme keuntungan dan kerugian. Penambahan bakteri flora secara normal dapat membantu mencerna makanan dan menyerap nutrisi seperti vitamin, termasuk vitamin yang larut dalam lemak dan juga protein. Acidophilus adalah zat yang juga membantu mencerna berbagai macam laktosa bagi penderita intoleransi laktosa. Bakteri ini juga membantu penanganan diare, termasuk tipe-tipe infeksi seperti virus diare pada anak-anak dan diare pada wisatawan. Biasa digunakan untuk mencegah dan menangani penyakit diare yang berhubungan dengan penggunaan antibiotik dan melawan organisme yang menyebabkan penyakit diare tersebut. Mampu menekan infeksi yang disebabkan bakteri eksim atau alergi kulit, jerawat, infeksi pada vagina, dan juga dapat menangani gejala limpa, gatal-gatal, dan meningkatkan sistem imun. Bakteri tersebut bekerja dengan cara melawan dan mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri jahat. Acidophilus juga membantu mengendalikan kolesterol tinggi. Cara kerjanya juga mengikat kolesterol yang ada pada sistem pencernaan dan permukaan sel dan menggabungkan ke dalam sel membran, sehingga kolesterol tidak akan diserap menuju aliran darah Anda. Kemungkinan tindakan lain dari Lactobacillus acidophilus adalah mencegah kambuhnya kanker kantung kemih. Lactobacillus acidophilus dalam proses terjadinya gigi berlubang, bakteri ini memiliki peranan sekunder yang mana bakteri ini Lactobacillus acidophilus memiliki sifat asidorik dan bisa di mana saja, termasuk dalam plak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap Bacterius acidophilus. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan. Mungkin jika teman-teman ada ingin bertanya, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.